Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rakan Bagus dengan NIM 11032 13162 akan menjelaskan mengenai NLP Hugging. Pada pembelajaran machine learning yang saya kerjakan yaitu adalah pada task 3. Di sini kita bahas sedikit apa itu NLP Hugging. Jadi NLP Hugging ini adalah istilah yang sering merujuk pada Hugging Face, sebuah perusahaan teknologi yang menyediakan alat dan platform untuk mempermudah pengembangan model Natural Language Processing atau yang disebut dengan NLP. Hugging Face terkenal dengan Transformers Library yang berisi berbagai model state of the art NLP seperti BERT, GPT, T5, dan lainnya. Jadi langsung aja karena kita ditugaskan untuk menjelaskan dari 5 sampai 9, langsung aja kita mulai. Di sini kita akan melakukan load dataset pada Hugging Face, kemudian melakukan pre-process data dengan dataset, kemudian load dan compute matrix. Kita langsung aja ke yang pertama yaitu di sini kita melakukan sebuah load data. Kita langsung aja ke penjelasan codingan. Pertama, di sini kita menginstal pustaka yang diperlukan untuk memproses dataset. Selanjutnya, di sini juga menggunakan widget, yaitu mengunduh file dataset pelatihan squad dalam bahasa Italia. Jadi, menggunakan widget ini untuk tidak usah menginput dataset, jadi dataset akan langsung di-download. Kemudian di sini mengekstrak file JSON terkompresi menggunakan gzip. Nah, untuk komen min d ini adalah mendekompresi file. Kemudian k inilah menjaga file asli. Dan yang v ini adalah menampilkan detail proses dekompresi. Sehingga seperti ini. Kemudian di sini kita melakukan import fungsi load dataset. Nah, di sini juga memuat dataset JSON yang terkompresi yang sudah diekstrak. Kemudian di sini juga ada field untuk menunjukkan bahwa data yang relevan ada di bagian data dari file JSON-nya sendiri. Nah, di sini squad it dataset ini untuk menampilkan dataset yang telah dimuat untuk melihat struktur datanya. Seperti di sini dataset dict, trainnya itu dataset, feature-nya yaitu title dan paragraf. Eh, Number rows-nya itu ada 442. Di sini kita menampilkan item pertama dari dataset yang akan di training untuk dilakukan pemeriksaan konten. Itu seperti ini. Ada titelnya, kemudian ada paragrafnya, konteksnya seperti apa. Di sini sepertinya ini bahasanya bahasa luar. Kemudian di sini nih ada answernya juga dan lain-lain. Langsung aja kita lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini melakukan data file yaitu menentukan file data untuk pelatihan dan pengujian masing-masing tidak terkompresi. Kemudian memuat dataset, kemudian dan menampilkan datasetnya seperti ini. Di sini juga kita langsung menentukan file data untuk pelatihan dan pengujian dalam format terkompresi. Jadi pada yang pertama ini kita melakukan load dataset. Kemudian selanjutnya time to slice and dice. Jadi di sini nih kita mempelajari bagaimana untuk memanipulasi konten of dataset dan dataset dig. Nah, contohnya kita melakukan dengan drag review dataset. Seperti yang sudah saya jalankan pada kode ini, yaitu kita menginstal pustakanya terlebih dahulu seperti biasa, kemudian nanti mengevaluasi dan menggunakan model transformer. Di sini kita lakukan mengunduh dataset dengan melakukan widget, kemudian menggunakan unzip. Kemudian di sini kita meload dataset yang tadi kita inginkan dengan format TSV. Kemudian selanjutnya mengambil sampel acak dengan cara drag sampel dari drag dataset yang akan ditrain. Contoh seperti 42 dengan range 1000. Jadi ini kemudian kita tampilkan tiga contoh pertama dari simple dataset. Nah, di sini ada beberapa yaitu seperti ini contohnya. Kemudian kita lanjut lagi yaitu mengganti nama kolom yang sebelumnya unnamed seperti ini menjadi pasien.id. Jadi menjadi seperti ini. Yang sebelumnya kosong, kita isi dengan pasien.id. Pasien underscore ID, sorry. Nah, kemudian setelah itu kita mendefinisikan fungsi untuk mengubah kondisi menjadi huruf kecil. Nah, di sini melakukan if else untuk melihat jika misalkan kondisinya tidak ada, maka itu akan kembali.
Nah, di sini juga kita sama seperti yang di atas sebenarnya. Namun kita lanjutkan di sini mendefinisikan fungsi untuk memfilter data. Memfilter dataset agar hanya menyertakan data dengan kondisi tidak non. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita melakukan filter agar kondisi data tersebut tidak ada yang non atau tidak ada. Nah, di sini kita melakukan cek data lagi. Nah, kemudian kita melakukan penambahan kolom panjang review sesuai jumlah kata dalam review. Kemudian menerapkan fungsi untuk menghitung panjang review ke seluruh dataset. Jadi contohnya seperti ini. Setelah itu kita mengurutkan dataset, melakukan dengan drag dataset train dengan fungsi sort panjangnya dengan tiga teratas. Nanti akan keluar output seperti ini. Kemudian setelah itu kita melakukan filter dataset untuk hanya menyertakan review dengan panjang lebih dari 30 kata. Jadi jika lebih maka tidak akan ditampilkan. Nah, di sini nih kita contohnya I am a transform called bird. Nah, di sini kan sebelumnya ada kata-kata seperti yang tidak jelas, kemudian nanti akan terjemahkan seperti ini. Kemudian kita melakukan decode teks HTML pada kolom review di dataset. Setelah itu eh, kita melakukan import tokenizer dari transformer, kemudian mendefinisikan fungsinya, kemudian menerapkan tokenisasi pada dataset dengan melakukan batching. Oke, setelah itu nanti di akhir hasilnya itu akan seperti ini. Setelah dilakukan tokenizer dan lain-lain. Nah, maka hasil hasil dari dataset yang telah kita coba itu akan menjadi seperti ini. Nah, di sini juga kita melakukan pembagian dataset pelatihan menjadi dan validasi. Dan setelah itu kita menyimpan dataset tersebut, kemudian melakukan memuat ulang. Nah, setelah itu setelah kita split, kita simpan ke file JSON. Nah, di sini kita lakukan menampilkan baris pertama dari file JSON dataset pilihan. Nanti munculnya seperti ini. Oke. Untuk kita ke yang selanjutnya yaitu Big Data, Dataset to the Rescue. Node instant. Nah, jadi di sini kita akan training large scale language model. Kita langsung aja ke bagian code-nya. Nah, seperti biasa kita melakukan instalasi pustaka, kemudian mengimpor-ngimpor dataset yang akan digunakan. Setelah itu seperti ADA yaitu menampilkan beberapa dataset. Contohnya seperti ini, kemudian menginstal beberapa pustaka. Setelah itu kita melihat jumlah RAM yang kita gunakan ketika ngeran kode ini tuh berapa lama, berapa banyak, sorry. Nah, output yang dikeluarkan yaitu RAM yang dipakai itu sekitar 1220 megabyte atau 1,2 giga. Kemudian kita lihat di sini mencetak jumlah file dengan dataset dalam ukuran gigabyte. Nah, si dataset size-nya itu sebesar 22 giga, hampir 23 giga. Kemudian di sini mengukur waktu iterasi dengan batch size-nya 1000. Kemudian iterasi berhasil dengan 177.772.000 eksempel dan dilakukan selama 324 detik. Nah, setelah itu kita lakukan memuat dataset. Kita lihat lagi beberapa elemen yang terdapat pada dataset tersebut. Kemudian kita melakukan tokenizer. Nah, seperti ini outputnya. Setelah itu kita mencoba nge-shuffle dataset, yaitu mengacak dataset dengan buffer sebesar 10.000 elemen. Setelah itu kita mengambil beberapa elemen pertama yang telah diacak. Jadi munculnya meta dengan PMID 1675166 language ITA.
Kemudian mengambil 5 elemen pertama dari dataset streaming. Nah, ini contohnya. Nah, pada data yang besar, kita telah lakukan sebuah proses data, kemudian kita lakukan split, dan lain-lain. Kita lanjut ke semantic search with Vice. Di sini kita lakukan transformasi language dengan dengan token, kemudian kita langsung aja masuk ke dalam kodenya tersebut. Nah, kita lakukan seperti biasa, yaitu menginstal beberapa pustaka. Setelah itu memuat dataset. Nah, di sini kita lakukan filter dataset dengan komentar saja. Kemudian mendapatkan kolom dataset dan menentukan kolom yang akan disimpan. Kemudian kita menghapus kolom yang tidak akan digunakan pada dataset tersebut. Seperti ini outputnya. Kemudian mengatur format, mengakses daftar komentar, dan di sini kita lakukan eksplorasi komen sehingga setiap komentar menjadi baris baru. Kita lihat dengan comments underscore df head kita tampilkan yaitu seperti ini. Nah, setelah itu kita konversi data frame menjadi dataset Hugging Face. Nah, kemudian menambahkan panjang komentar sebagai kolom baru. Setelah itu kita melakukan filter juga. Kita lakukan definisi teks, title, body, dan comments. Menambahkan kolom teks. Kemudian kita melakukan processing dengan GPU. Karena saya belum menginstal CUDA, jadi kita lakukan dengan CPU. Nah, di sini outputnya model menggunakan perangkat CPU. Nah, kita melakukan fungsi pooling, yaitu kemudian kita melakukan embedding dari teks. Nah, setelah hasil dari embedding itu akan dapat output seperti ini. Kemudian menambahkan kolomnya, menambahkan indeks tersebut, mendefinisikan pertanyaan yang akan dicocokkan ke komentar, kemudian mendapatkan komentar yang paling relevan. Setelah itu di sini mencetak hasil, nah output terakhirnya itu mencetak hasil pencocokan dengan informasi komentar. Nah, di sini yaitu komen the local dataset builder dan lain-lain. Kemudian komen I open a PR that allows to reload modules that have already been loaded once even there's no internet dan lain-lain. Mungkin untuk dataset library sudah saya jelaskan, kita lanjut langsung ke bagian 6 yaitu tokenizer library. Nah, di tokenizer library ini kita melakukan sebuah tokenisasi yaitu dengan fine tuning model dengan kita mencoba dengan beberapa dataset. Kita langsung saja masuk ke yang pertama yaitu training a new tokenizer. Di sini seperti biasa kita lakukan install pustaka, kemudian di sini ada token yang harus melakukan login. Nah, nanti tuh kita eh kalau nggak salah di sini tuh melakukan training pada tokenizer baru dengan seperti ini. Nah, di sini saya melakukan dengan sudah ada tokenizer yang saya gunakan yaitu 10.09.03. Nah, di sini intinya menjelaskan bagaimana tokenizer itu berjalan. Nah, kita lanjut saja ke yang kedua yaitu fast tokenizer special power. Di sini itu kita bandingkan antara dua dua jenis yaitu slow dan fast tokenizer. Nah, kita langsung aja ke codingan. Seperti biasa kita akan melakukan fast tokenizer special power menggunakan PyTorch. Nah, di sini kita install pustakanya, kemudian memuat tokenizer. Nah, contoh tokenisasinya contohnya seperti ini, My name is Sylvain and I work at Hugging Face in Brooklyn. Nah, kemudian mengecek apakah tokenizer berjalan dengan cepat. Jika true, maka iya benar. Kita cek lagi dengan encoding apakah tokenizer cepat. Kemudian menampilkan token yang dihasilkan dengan contoh seperti ini. Kemudian menampilkan ID dengan sesuai. Nah, mendapatkan rentang karakter dari kata ketiga yaitu yang tadi Sylvain itu.
Kemudian di sini kita membuat pipeline untuk klasifikasi token tersebut, menggunakan pipeline untuk menganalisis teks. Kemudian outputnya akan seperti ini. Lalu kita menggunakan klasifikasi pada pipeline token dengan strategi agregasi sederhana. Nah, di sini juga kita memuat model dan tokenizer untuk klasifikasi token dari checkpoint spesifik. Nah, kemudian kita akan mengolah teks contoh untuk digunakan sebagai input model. Nah, seperti ini. This is expect if you are initializing birth from token classification from the checkpoint dan bla 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 bla. Kemudian di sini juga kita menampilkan bentuk shape dari input dan logit yang dihasilkan. Nah, setelah itu kita gunakan softmax untuk menghitung probabilitas dari logit tersebut. Nah, mengambil prediksi yaitu logit seperti ini. Nah, kemudian menampilkan label dari ID class. Setelah itu kita lakukan ekstrak dan menampilkan hasil dari prediksi tersebut. Dengan skor sebagai berikut. Ada yang hampir 100%, itu 0,99 itu hampir 100%. Nah, kemudian menambahkan offset karakter. Kita lakukan example, kemudian membuat hasil prediksi. Setelah itu menampilkan bagian teks berdasarkan tentang karakter, yaitu hasilnya Hugging Face dari semua ini. Setelah itu kita mengelompokkan entitas berikut. Nah, setelah dikelompok akan jadi seperti ini. Nah, untuk fast tokenizer yang pertama, penjelasannya seperti itu. Kemudian kita fast tokenizer yang kedua, yang QA pipeline. Kita langsung aja kita masuk ke codingan. Nah, di sini kita lakukan seperti biasa yaitu import pustaka. Setelah itu membuat pipeline dengan question answering. Jadi di sini kita tuh konteksnya tuh menjawab sebuah pertanyaan. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian kita tampilkan skornya, start berapa, end berapa. Setelah itu, kita lakukan import tokenizer dan model untuk question answering. Lakukan tokenasi dari pertanyaan dan konteks, lalu mengompar input ke model. Akan seperti ini. Kemudian kita lihat lagi logitnya seperti apa. Setelah itu kita lakukan masking, menghitung probabilitas. Kemudian nanti kita akan menampilkan hasil jawaban yang sudah tadi dilakukan proses data, yaitu jawabannya answer JAX, PyTorch, and TensorFlow. Startnya 78, and 106 dengan skor 0,98, 0,98 atau hampir dengan 100%. Kita lakukan tokenasi lagi, kemudian di sini akan muncul output seperti ini. Setelah itu kita memproses beberapa kalimat, misalkan this sentence is not too long but we are going to split it anyway. Nanti hasilnya seperti apa kita akan cek. Ya lanjut. Nanti hasil dari konversi jawaban yang terakhir itu seperti ini. Answer transformer, kemudian state of the art NLP, startnya dari 0 and 37. Nah, untuk fast tokenizer yang kedua itu akan seperti itu. Kemudian kita lakukan normalization. Nah, contohnya seperti ini. Pada diagram berikut ini. Misalkan kita lakukan normalization dari Hello, how are you today? Dari yang hurufnya ada besar, kemudian kita lakukan normalization, yaitu dengan jadi kecil semua. Nah, untuk pre-tokenization itu nanti jadi seperti ini. Dikelompokkan, kemudian model itu akan jadi seperti ini. Nah, setelah itu post processor nanti akan hasilnya seperti ini. Kita masuk ke normalization and pre-tokenization. Nah, di sini kita seperti biasa menginstal pustaka, kemudian kemudian mengimport beberapa token, yaitu token berbasis yang digunakan itu birth based on case. Setelah itu menggunakan normalization dari backend tokenizer untuk menormalisasi string. Misalkan hello, how are you? Hello itu berapa? 0 sampai 5. Nah, kemudian di sini kita lakukan
tokenizer lagi dengan model GPT-2. Nah, outputnya contohnya seperti ini. Nah, nanti akan seperti ini. Jadi intinya di sini kita mempelajari bagaimana melakukan normalization pada sebuah kalimat dengan beberapa model. Kita langsung, nah kita lakukan lanjut yaitu byte pair encoding tokenization. Nah di sini nih kita melakukan training algoritma. Kita langsung aja ke codingannya. Kita lakukan instalasi pustaka. Setelah itu mendefinisikan korpus teks yang akan digunakan untuk di training. Setelah itu yang kita gunakan yaitu berbasis model GPT-2. Nah, nah, di sini kita memuat alfabet dari sebuah karakter. Contohnya seperti ini. Setelah itu membuat vocabulary, membuat pemetaan awal, bukan fungsi untuk menghitung frekuensi. Nah, menghitung frekuensinya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini kita tampilkan beberapa pasangan karakter dengan frekuensinya. Nah, menemukan pasangan karakter terbaik dengan frekuensi tertinggi yaitu G dan T yaitu dengan frekuensi 7. Nah, 7. Kemudian menambahkan pasangan karakter yang akan digabungkan. Kemudian fungsi untuk menggabungkan karakter tersebut, menggabungkan pasangan terbaik. Setelah itu menambahkan pasangan. Nah, jadi pada byte pair encoding eh, tokenization ini kita belajar bagaimana cara melakukan training sebuah algoritma pada string. Setelah itu kita lanjut ke word piece tokenization. Word piece tokenization ini adalah sebuah tokenisasi algoritma Google yang didevelop dengan menggunakan BERT. Langsung aja kita ke penjelasan codingan, kita lakukan install pustaka seperti biasa. Kemudian di sini mendefinisikan teks apa aja yang akan digunakan. Misalkan this is the Veggie face course. This capture is about tokenization. Kemudian di sini kita lakukan hitung frekuensi. Seperti ini contohnya membuat alfabet dari karakter unik. Nah, kayak gini. Karakter uniknya itu menggunakan tanda pagar. Kemudian membuat vocabulary. Nah, di sini membuat pemetaan. Setelah itu kita compute. Kemudian menghitung skor pasangan tersebut dari beberapa karakter. Menentukan pasangan terbaik. Nah, yang ditemukan yang terbaik itu ada 0,2. Nah, di sini namun tidak ada, yaitu 0,2 itu pada huruf A dengan string B. Kemudian menambahkan pasangan baru, menggabungkan pasangan karakter terbaik, hasilnya seperti ini, dan menampilkan beberapa vocabulary yang sudah selesai. Jadi pada word piece tokenization ini kita belajar mengenai algoritma tokenize yang di develop oleh Google dengan pre-train BERT. Setelah itu kita lanjut ke Unigram tokenization. Jadi Unigram tokenization ini kita lakukan training algoritma juga. Tidak jauh beda dengan yang sebelumnya yaitu byte pair encoding tokenization. Nah, kita langsung ke contoh codingannya saja. Setelah kita impor beberapa pustaka, kemudian kita eh, nah, kita lakukan hitung frekuensi seperti biasa, menampilkan frekuensi yang dihitungnya. Kemudian setelah itu menghitung frekuensi karakter dan subkata dari kata-kata dalam korpus. Nah, terus kemudian kita urutkan, lakukan short. Nah, kita lakukan gabung karakter, menghitung nilai log probabilitas, kemudian mendefinisikan fungsi. Nah, setelah itu kita melakukan encode kata menjadi token. Contohnya seperti ini, hopefully. Nah, di tokennya itu seperti itu. Kemudian menghitung total loss dari model. Nah, total lossnya itu sebesar 413, sekian. Nah, setelah itu kita menghitung skor kontribusi setiap token pada total loss. Kemudian menampilkan skor untuk token LL dan HIS. Kan tadi hopefully ya.
LL dan his. LL ini yaitu 6,3 dan his ini adalah 0,0. Kemudian menghapus persentase tertentu. Setelah itu mendefinisikan fungsi untuk melakukan tokenisasi teks berdasarkan model. Laku. Setelah itu melakukan tokenisasi teks menggunakan model tersebut di nah, nah ini. This is the hanging face of course. Oke, kita langsung lanjut ke yang terakhir di bagian 6 ini yaitu building a tokenizer block by block. Jadi kita akan menjelaskan penjelasan ngebuat token token cara blok dan block. Nah, kita install pustaka tersebut, kemudian dataset, menyimpan dataset tersebut. Nah, di sini membuat tokenizer word piece, kemudian menambahkan urutan normalisasi, menggunakan pre-tokenizer dengan fungsi berikut, mengganti pre-tokenizer. Dari semua yang telah kita pelajari ini, kita lakukan nge-build eh, berdasarkan blok by blok itu jadi satu persatu. Kita uji, kemudian memisahkan spasi, misalkan let's kayak gini, jadi kayak gitu. Kemudian menguji pre-tokenization, kita lakukan pre-tokenizer dengan pemisah spasi dan tanda baca, menguji pre-tokenizer sequence, kemudian kita daftarkan token khusus, melatih melatih token tersebut, kemudian mengatur modelnya menggunakan workpiece, melatih tokenizer menggunakan file text, kemudian kita lakukan encode, menampilkan token yang dihasilkan, kemudian mendapatkan ID token, seperti ini, CLS, kemudian shape, menambahkan post processor untuk template pemrosesan. Kita lakukan proses, kemudian kita encode, misalkan kayak gini, kita tes, CLS itu adalah ada dari LED, S, test, dis, stock, any, zer, dan lain-lain. Kemudian kita lakukan encode pasangan berikut, kemudian kita decoder menggunakan WordPress lagi. Setelah itu nanti membuat tokenizer dengan model BPA, menambahkan pre-tokenizer byte level. Setelah itu kita lakukan uji, melatih tokenizer BPE dengan trainer BPE trainer, melatih tokenizer dengan iterator corpus, mengatur model BPE, kemudian mengencode teks dengan tokenizer BPE, kemudian hasilnya nanti ketika ditampilkan akan seperti ini. Nah, jadi setelah kita lakukan nge-build tokenizer satu persatu itu nanti akan hasilnya seperti ini. Nah, jadi si string tersebut akan dipisah dengan apa namanya dengan angka. Nah, misalkan kayak gini, kita hitung tokenizer berikut. Nah, seperti itu. Kemudian kita langsung lanjut aja ke bagian NLP task. Di sini ini kita mempelajari bagaimana token classification. Kemudian kita yang pertama itu melakukan fine tuning a mass language model. Jadi di sini kita lakukan dengan transformer model. Kemudian misalkan kayak gini. Nah, di sini nih dilakukan seperti memasukkan token dan lain-lain untuk kita lakukan fine tuning. Nah, kemudian di sini melakukan translation, ada summarization dengan menghitung. Selanjutnya ada training a casual language model. Setelah itu ada question answering. Jadi di sini menjawab beberapa pertanyaan secara langsung. Nah, seperti ini contohnya. Nah, konteksnya seperti ini, questionnya ini, nanti answernya akan tergenerate sendiri. Oke, nah kita langsung aja masuk ke yang 8. Yang 8 ini kita lakukan building your first demo. Nah, kita langsung aja masuk ke codingannya. Itu
Oh, sorry, salah di sini. Asking for help on the forum. Nah, di sini kita belajar bagaimana cara membuat seperti ini. Nah, contohnya kita langsung masuk ke codingannya. Jadi kita lakukan instalasi pustaka. Setelah itu kita impor beberapa token. Kita mengimpor modelnya, kemudian nama model yang digunakan yaitu Distilbert based on case. Nah, membuat tokenizer untuk klasifikasi urutan. Setelah itu memuat model untuk klasifikasi dengan dua label. Nah, kemudian mendefinisikan teks panjang sebagai input. Nah, kayak gini nanti hasilnya akan seperti ini. Some weights of Distilbert for sequence classification were not initialized from the model checkpoint at Distilbert. Jadi teks tersebut akan tergenerate secara otomatis. Nah, di sini setelah kita belajar yang tadi, kita langsung masuk ke building and sharing demos. Kita langsung ke bagian terakhir yaitu bagaimana. Bentar. Nah, aku running aja. Kita tunggu sebentar. Ini juga langsung kita running aja. Nah, jadi ini demo dari yang sudah setelah kita buat. Nah, kita langsung ke yang pertama yaitu Introduction Gradle. Jadi di chapter ini kita belajar bagaimana nge-build demo interaktif untuk machine learning model. Jadi why build demo or UI for your machine learning? Nah, kita coba seperti ini nanti akan kita coba aja langsung. Hmm. Nanti jadi ke generate bahwa kalau misalkan kita ngetik nama kita sendiri, maka outputnya langsung akan ada hello Rakan karena di sini sudah kita berikan fungsi hello plus name gitu. Kemudian kita di sini setelah kayak gitu kita membuat komponen text box. Kita rubah lagi. Misalkan kita namain Alex. Maka outputnya akan seperti ini. Hello Alex, sepertinya sama seperti sebelumnya. Nah, nah, kayak misalkan kita ngeprompt halo. Halo itu di sini di detect-nya Halo is being treated at Baylor University in Health Center. Misalkan kita namain aja deh. Nanti outputnya akan seperti apa kita cek. Nah, Rakan adalah has been banned by Islamic law since the late 1960 dari Universitas Karnataka. Nah, jadi di sini nu kita eh, langsung demo seperti membuat GPT. Ntar kita runtime semua dulu.
Nah, yang kedua, setelah kita contohnya seperti yang tadi, kemudian kan tadi building your first demo. Contohnya seperti ini tadi kan, memasukkan nama, input nama, kemudian kayak gitu. Kemudian nanti akan generate sendiri bagaimana. Kemudian kita langsung ke understanding the interface class. Kita kita langsung aja seperti apa misalkan. Kita import pustakanya, kemudian di sini nih bisa memasukkan audio. Namun sepertinya sedikit coba ya. Halo, halo, tes tes. Namun di sini masih terdapat error, jadi kita tidak akan gunakan deh. Nah, kalau yang tadi itu sebelumnya generate generate text, kemudian di sini generate suara. Selanjutnya di sini kita, nah di sini seperti GPT, kita input kan di sini tuh penjelasan sharing demos with other. Nah, nah, udah kita langsung coba. Di sini fungsi ini akan dipanggil oleh antarmuka Gridio. Fungsi ini menerima teks masukan dari pengguna dan mengembalikan respon bot. Saat ini fungsi ini hanya mengembalikan pesan placeholder. Anda perlu mengganti ini dengan logika yang sebenarnya. Nah, tanyakan sesuatu ini seperti GPT. Apa yang sedang kamu lakukan, misalkan. Saya Rick, dan itu pertanyaan bagus. Saya belum punya jawaban nyata, tapi akan saya jawab nanti. Jadi di sini ini seperti kita membuat GPT dengan interface kita sendiri, gitu. Kemudian di sini juga kita bisa menambahkan sebuah image. Kita bisa contoh binatang. Kita contoh saja. Apakah bisa? Nah, saya pindahkan, sorry ya. Submit. Oh, nanti kita ke detect bahwa ini adalah placeholder label seperti itu. Yang tadi, yang ini adalah, nah, oh, masih seperti ini. Jadi kemudian kita langsung lanjut ke integration with the Hugging Face. Nah, kita lanjut. Jadi di sini itu seperti GPT. Nah, Grid demo for GPT G6B Transformer Model Train used by Ben Wang Mesh. Nah, kemudian kita contoh aja misalkan. Nah, oh nggak bisa. Misalkan. Bisa nggak ya? Oh, error. Di sini masih terdapat error, guys. Ya udah kita lanjut aja ke yang bawahnya. Kita remove background. Coba. Bisa nggak nih? Kita save. Oh, terdapat masih error. Kita langsung lanjut aja deh. Jadi di sini intinya dapat melakukan input teks, kemudian nanti ada output yang misalkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Kemudian di sini bisa lakukan remove background, namun di sini masih terdapat error. Nah, kemudian kita advance interface features. Nah, akan tes. Ya, I don't know. Oh, ini seperti chatbot. Nah, karena di sini masih jawabannya I don't know, hanya I don't know. Jika pertanyaan tidak dikenali, nah coba kita yang dikenali. Misalkan how, oh masih tidak dikenali. Homing, homing.
Masih error. Nah, di sini juga kita bisa melakukan input sebuah gambar. Nah, kita lanjut aja karena masih ada tererror. Nah, misalkan oh, karena yang terdapat masih error. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jadi di bagian 5 ini, dari 5 sampai 9 ini, di pertama di 5 kita melakukan load dataset, kemudian di sini belajar bagaimana tentang memasukkan tokenizer, kemudian di sini belajar bagaimana NLP itu. Nah, di sini belajar bagaimana how to ask for help, yaitu bagaimana kita menanyakan problem tersebut ke sebuah forum. Setelah itu kita melakukan share demo dengan seperti yang tadi contohnya dapat melakukan prompting prompting kemudian nanti akan outputnya seperti apa, kemudian remove background dan masukkan audio, kemudian ada seperti ini, ada upload image nanti remove background dan ada beberapa seperti nah, seperti chatbot, chatbot itu seperti SimSimi dan lain-lain. Jadi mungkin itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.